Tolong pelajari surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ke-19 karena di situ ada manajemen isu. Allah mengajarkan situ dengan sangat apik, lembut, santun, bahkan di background kejadian turunnya ayat ini dari kisah hadithul ifki, berita bohong yang menyebar tengah publik. Kong kaling kong. Jadi Sisi dengan Benyamin Netanyahu ini, mereka kong-kalingkong. Di depan mereka pura-pura ribut, ya. Di belakang mereka ada salaman. Ternyata itu. Jadi, kalau memang ada ini berarti sebenarnya itu bisa dipasok bantuan dari situ, dari Mesir semestinya, tapi nggak juga. Ini berarti membuktikan ya. Makanya Mursi dulu itu, Mursi kan sempat menjabat jadi presiden 1 tahun, ya presiden pilihan demokrasi ya, menang 1 tahun saja. Tapi dalam 1 tahun itu Palestina merasa seperti dalam surga. Semuanya tersupport dengan sempurna. Bahkan diyakini kalau sempat 2 tahun saja Palestina akan merdeka itu. Makanya di-delete buru-buru. Iya, betul. Makanya dirancang bagaimana, dan itu enggak permainan Mossad lagi di belakang itu. Permainan Mossad ikut bekerja keras bersama dengan Sisi yang bisa diajak untuk berkolaborasi, akhirnya digulingkan dan beliau ditangkap dan berakhir mati dalam penjara, syahid ya. Mudah-mudahan beliau syahid. Amin. Jadi seperti itu. Satu Mesir aja, janganlah banyak 5 negara, nggak perlu. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini istilahnya penaklukan di akhir zaman itu akan terjadi. Palestina itu baru bisa ditaklukkan ketika dijinakkan dulu atau ditaklukkan dulu yang di sekitar daripada Palestina ini, mobil khusus Mesir. Nah, kalau seandainya ini sudah ditaklukkan nanti ya, maka Palestina akan langsung berdaulat tanpa ada kekuatan yang bisa mencegahnya kembali. Itu Taliban. Taliban di Afghanistan itu sudah siap 100% untuk menolong, tapi mereka terhambat oleh sekat-sekatan ini. Dan mereka nggak mau perang saudara melawan Saudi, melawan Uni Emirat Arab, melawan istilahnya kan harus melewati batas-batas negara. Pantesan pernyataannya bilang, tolong bukakan kami jalan itu. Iya. Tunjukkan di mana berkumpulnya tentara kita. Kalau hanya sekedar berunding di atas meja aja udahlah. Saya nggak percaya, kan begitu. Jadi bukain aksesnya, kita mesti ada di mana, gua datang gitu. Nah, keren juga sebenarnya. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Gitu kan? Ini dia ini. Masalahnya di sesama Muslim juga nih. Ya, itu dia makanya. Seandainya sekali lagi satu negara di antara sekian negara yang berseberangan dengan Israel, Palestina, seperti Yordania. Tapi Yordania masih menembus beberapa negara yang lain. Mesir aja lah, sekali lagi cukup Mesir saja, cukup. Maka dengan Rafah ini langsung masuk. Kalau masuknya dari Yordania, Mas Ari Untung, masih birokrasinya masih dengan Israel. Ya, kalau dari Mesir itu langsung dengan Rafah, pemerintahan yang dikuasai oleh Hamas. Ya, nah ini langsung disambut oleh militan perlawanan di jalur Gaza. Kalau dari Rafah masuknya. Tapi kalau dari Yordania ini nembusnya masih birokrasi pemerintahan Israel lagi. Ya, untuk sampai ke sana itu harus berhadapan lagi dengan Israel. Tapi kalau dari Mesir ini langsung ke pemerintahan Palestina yang berdaulat. Berarti punya akses sebenarnya Mesir. Mesir aja. Jadi kalau negara lain dari sekitaran itu masih berat. Itu masih berat ya. Berarti mudah-mudahan ada kabar bagus sebentar lagi. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Nah, mengenai ini, tadi ada yang unik. Adakah perbedaan perlakuan? Ketika dulu kan imam meninggal itu sepertinya semua tuh berebut untuk mendekat gitu Bu ya. Jadi ibaratnya ya teman saya tuh keturunan juga gitu, kalau berkelakar gitu ngomongnya begini. Iya, jadi suami tuh kayak Imam Iran bilang gitu kan. Kenapa bukan Imam Iran? Imam Iran tuh ngomong jangan bini, rakyatnya ngikut lah gitu kan. Saking fanatiknya dengan imam gitu. Nah kan waktu imam meninggal itu biasanya kan mereka ada kayak semacam semua ingin tabarruk ingin buru-buru ingin ikutan gitu. Nah kalau sekarang bagaimana? Baik, makanya sekarang ini kita dalam hal ini kita betul-betul harus menahan diri ya dari terburu-buru menyebarkan isu. Ini benar nggak mati? Kalau mati, jenazahnya mana kok nggak dikasih lihat? Wajahnya mana kok nggak dikasih tampak? Ya, kemudian kebiasaan orang-orang yang sekelas itu
dalam Syiah itu mereka mengambil barokah ya dari para ulama mereka, dari para masyayikh mereka ya, apalagi di kelas orang yang sudah hampir mendekati level ayatullah ya. Mereka bersentuhan saja itu dianggapnya sudah karomah, barokah, dan bisa-bisa jaminannya surga semacamnya. Biasanya orang seperti ini menjelang dia sampai ke pemakamannya, ke kuburannya, itu sudah berebutan untuk ada mengambil kainnya, kapannya, talinya, apa semacamnya, bersentuhan saja. Nah, ini kan di dalam tenda. Maka sekali lagi kita tawakkul saja. Itu mulut, pokoknya dinyatakan sekarang mati. Yaudah, mati aja dulu ya. Kita sampai sekarang kesimpulan kita Ibrahim Resi mati. Kita ikuti berita ini yang dulu. Yang kedua, siapa pembunuhnya? Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan pernyataan resmi, maka kita juga tidak boleh ikut-ikutan. Yang ini menyalahkan CIA di belakang ini, yang ini menyalahkan Mossad. Kayaknya ini pasti Mossad. Kita juga nggak boleh berspekulasi, ya bersangka-sangka. Nanti kita akan tertimbun oleh kata-kata kita sendiri. Dan ini sangat menyempitkan dan menyusahkan kita. Jadi isu-isu semacam itu kita tepiskan dulu. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini persaingan dalam negeri. Nah, internal, konflik internal. Yang kayak tadi itu ada perebutan calon ayatullah. Ya, ini kayaknya sosok terkuat ini harus disingkirkan dulu. Itu juga kita tepis. Semuanya itu sekedar tahu aja boleh. Tapi memastikan yang mana satu di antara semua. Atau juga isu yang mengatakan beliaulah sosok yang meninggal dulu sebelum Al-Mahdi sebenarnya muncul. Nah, ini juga bagi kita umat Islam ya, dia harus figur yang orang beriman seperti dalam hadis sahih yang kita kaji di bulan Ramadan kemarin ya. Figur orang beriman yang besar jasanya kepada Islam. Orang yang beriman itu adalah jelas dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa Syiah tidak berhak dikatakan orang beriman. Jangankan orang beriman, Islam pun tidak berhak kita katakan dia orang Islam. Penampilannya doang yang mirip gitu kan. Tetapi syahadatnya sudah beda dan sebagainya lah gitu. Sekarang kalau dalam kita itu bukan. Kita tegas mengatakan bukan satu di antara sekian banyak calon pilihan yang nafsun zakiyah yang matinya dengan cara dibunuh. Bukan itu. Lalu siapa ke depan entahlah. Kita lihat lagi nanti. Yang pasti kalau dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu. Kalau Syiah mengatakan dan meyakini itu terserah mereka. Tapi pernyataannya kan kecelakaan, bukan dibunuh gitu ya. Kecelakaan. Tapi di Bali itu kan ada. Ini juga ada sebuah konspirasi lagi ya. Yaitu Azerbaijan. Dia kan baru pulang dari Azerbaijan ini. Iya, di perbatasan melakukan hubungan damai karena ada konflik masalah air, masalah yang terkait dengan masalah penyaluran air dan sebagainya. Sementara Azerbaijan buruk hubungannya dengan Iran, ya, dan baik hubungannya dengan Israel. Kunjungannya ini apakah dimanfaatkan oleh Israel untuk kerjasama dengan intelijen Azerbaijan untuk memasukkan apa yang bisa membuat helikopter rusak di jalan dan sebagainya. Allahu a'lam. Sekali lagi, segala kemungkinan itu semuanya masuk akal. Tetapi tidak ada satupun yang boleh kita pilih. Nggak boleh bikin pernyataan, nggak boleh. Tapi kita cuma membaca ini aja, pola aja berarti. Iya, sebutkanlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Supaya apa? Kita tidak terjebak dalam pilihan kita. Segala sesuatunya masih belum pasti. Dan apapun yang akan menjadi kenyataan nanti juga bebas-bebas saja urusannya. Kita cuma mantau aja. Sekali lagi saudaraku, tolong pelajari surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ke-19 karena di situ ada manajemen isu. Allah mengajarkan situ dengan sangat apik, lembut, santun, bahkan di background kejadian turunnya ayat ini dari kisah hadithul ifki, berita bohong yang menyebar tengah publik. Nah itu di manage turunnya ayat, dibimbing Rasulullah dan orang beriman agar isu apapun ke depan yang terjadi, kamu harus dalam bimbingan ayat ini. Surat apa tadi? An-Nur. An-Nur ayat 11, ayat 19. Oke ya, pelajari, buka kitab tafsirnya. Kalau perlu buka kajian-kajian para ulama kita, bagaimana apiknya dan halusnya Islam mengajarkan tentang manajemen isu. Masalahnya sekarang banyak para wartawan yang tidak bertanggung jawab. Asal disogok, dikasih duit, asal ada kepentingan segala macamnya, dia akan membolak-balikkan isu. Nah orang beriman, dia tidak akan kebawa oleh isu apapun karena dia sudah ada dalam bimbingan. Nah, ini seru patokannya itu aja ya. Islam ini memang seperti kata Mas Ari Untung tadi, enak banget kita jadi orang Islam. Karena ini yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu mereka berjalan dan hidup di muka bumi ini dalam keadaan udah ringan, Mas. Nggak perlu lagi meraba-raba mencari konsep, mencari jalan hidup semacamnya. Kenapa? Udah ada panduannya.
Kayak Mas Hari mau kemana kayak sudah ada petanya. Ya Google Map-nya yang pasti sudah mengarahkan kita. Udah enteng banget. Kalau yang lain kan masih meraba-raba, mungkin ke sini kali ya. Mungkin sini sampai di sana nyasar. Sampai sana nyasar kan capek. Habis waktu, habis minyak, capek juga. Tapi kalau orang ini udah nggak nyantai, dia pasti udah nih. Pembimbing sudah ada, orang kawakan, orang lokal, kemudian juga buku panduan juga sudah ada, Google Map juga sudah ada, ya, dan kita dipantau terus pakai satelit. Jadi itulah orang beriman intinya, hidupnya sudah terpandu. Nah, ini yang maksud dengan hauna. Oh, jadi memang lebih. Oh, pantesan ya kalau orang nggak ngikutin Quran dan hadis, itu adalah orang yang sombong. Iya. Benar. Ketika dikasih map, tahu. Udah, gue udah tahu. Iya. Nyasar. Bodoh kan? Iya. Makanya Allah berfirman, wa may wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Orang yang berpaling, menolak, nggak mau ngikutin bimbinganku, untuknya kehidupan yang sulit. Sulit. Akhirnya dia nyasar ke sini, sampai di sana minyak habis pula, nggak ada pom bensin jual minyak semacamnya. Sulit nggak? Ketemu preman, polisi cepet, habis bangkrut. Jadi ini orang menyusahin diri. Kenapa sih? Karena ente belum pernah pengalaman dalam hidup yang sekali ini di dunia. Sudah ada Al-Quran yang memandu bahwa gini loh jalannya. Ikutin aja, ente akan selamat pasti. Ini orang dikatakan sombong karena nggak mau. Kenapa dia dikatakan sombong? Iblis dikatakan sombong karena dia nggak mau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih yang gampang kan malah nggak mau ya. Gitu. Tapi jadi penasaran itu suratnya itu apa ya? Baca 11-19. Tapi kita penasaran isinya apa sih? Yang apa kita perlu tahu deh. Ini kan isu di mana Nabi Muhammad istrinya Siti Aisyah yang itu dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'tal. Ini sahabat Nabi, salah seorang di antara yang ikut perang Badar. Dan sahabat ini betul-betul memiliki kepribadian yang agung. Semua orang yang ikut perang Badar oleh Allah dijamin dalam Al-Quran pasti masuk surga. Orang yang pasti masuk surga berarti orang ini terjaga dari berbuat kesalahan dan dosa. Karena namanya pun sampai masuk ke dalam diceritakan Quran oleh Allah. Bahkan orang yang membocorkan peristiwa Nabi akan Futuh Mekah, dia kirim dulu surat untuk keluarganya di Mekah. Kemudian dibisikkan Nabi Muhammad itu sudah membawa berita bahwa Nabi akan datang ke Mekah untuk melakukan penaklukan dan sebagainya. Akhirnya Nabi suruh tangkap gitu kan. Ternyata yang bocorkan adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Marah sahabat-sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, izinkan aku menggal kepalanya. Kata Rasul, jangan, dia pernah ikut perang Badar. Allah ampuni semua dosa orang-orang yang pernah ikut perang Badar, walaupun dosa nanti akan dibuat. Jadi orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu dapat garansi pasti ahli surga. Nah, Sofwan bin Mu'tal ini pernah ikut perang Badar dan sangat menjaga diri, menjaga adab, menjaga etika. Namun karena 1 dan 2 teknis tersalah di lapangan, akhirnya Bunda Aisyah dituduh selingkuh dengan dia. Menyebar berita itu kan, itu ceritanya tuh. Menyebar berita. Yang ngomporin siapa? Gembongnya munafikin yang ada di Madinah. Ya, jadi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang pertama sekali ngomporin. Tuh, bini muda si Muhammad ya, selingkuh dengan anak muda. Sofwan bin Mu'tal ini ganteng lagi. Sementara Bunda Aisyah umurnya belum lagi 20-an. Ya, masih muda banget kan. Dengan pemuda pula. Ini bangkotan Muhammad ini masa nikah anak gadis kecil, akhirnya milih yang muda kan. Nah, itu ngomongnya nggak karu-karuan sih siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini. Banyak orang percaya. Kena orang-orang. Banyak orang percaya. Jadi menyebar di seluruh Arab. Nabi Muhammad sampai ke telinganya berita itu. Abu Bakar langsung marah. Karena ini putrinya nih. Abu Bakar dan istrinya langsung tanya sama putrinya, benar kamu melakukan? Ini kemana cerita kita nih Mas Hari? Intinya Bunda Aisyah jadi jatuh sakit ya. Datanglah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, kau ceritakan saja. Katakan tidak Aisyah, aku akan percaya padamu. Tapi Bunda Aisyah nangis. Dan Bunda Aisyah berkata, kau seperti belum kenal aku ya Rasulullah. Bila engkau belum percaya pada aku akan diam. Biar Allah saja yang turunkan tanda aku tidak pernah melakukan. Diam aja Bunda Aisyah. Bunda Aisyah terbaring sakit 1 bulan. Sementara fitnah terus menyebar. Nah, di antara yang percaya dengan fitnah itu ada seorang sahabat yang juga pernah ikut perang Badar. Dan itu keponakan kandungnya Abu Bakar As-Siddiq, berarti sepupunya Bunda Aisyah. Dia termasuk yang percaya dengan berita busuk ini, ikut nyebarin. Makin sakit.
Makin sakit Bunda Aisyah, Abu Bakar juga sakit sekali. Istri Abu Bakar sebagai bundanya daripada ibu Bunda Aisyah kita. Rasulullah juga enggak mau berkomentar apa-apa sampai ayat turun. Barulah ayat turun yang membersihkan Bunda Aisyah dari fitnah itu. Nah, itulah ayatnya, surat 11 sampai ayat 19 dari surat An-Nur. Itu. Jadi PR kita teman-teman semuanya untuk bisa biar lebih dalam. Ya. Ini jadi baper juga ini ya. Ini belum pernah saya dengar sedetail ini. Ya Allah ya Rabbi. Yang detailnya begini nih boleh. Ini belum detail. Iya, apalagi nanti kita bisa bahas itu secara. Bisa nangis Mas Ari, nangis demi Allah. Buya kalau cerita ini Buya sendiri tak akan sanggup menantangis. Ini udah hampir nangis tadi ini. Karena kebawa ya. Kebawa oleh perasaan Bunda Aisyah, kebawa oleh perasaan Rasulullah yang saat itu dunia sebagai menghimpit mereka, sempit sekali dunia rasanya, dilanda oleh fitnah keluarga Rasulullah selingkuh, kan gitu intinya. Bagaimana manajemen langit turun ke bumi untuk mengatur orang-orang beriman ke depan agar jangan mudah dan serampangan menerima isu yang menyebar. Di ayat 19 itu final itu. Siapa yang ikut percaya dan ikut menyebarkan untuknya penderitaan hidup di dunia, dan Allah akan azab dia dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Itu tegas final Allah mengatakan. Siapa yang percaya dengan berita dan isu yang disebarkan oleh orang munafik. Nah, ini berita yang ada sekarang ini. Loh. Iya, berita. Kan ada kaum yang mempercayai ini. Ada. Nah, di situ mereka kan disuruh taubat oleh Allah. Setelah ayat ini turun, pada nangis orang taubat, termasuk keponakannya Abu Bakar ini. Nangis ya, taubat minta ampun kepada Allah. Setelah itu mereka tak mengulang lagi. Ya, di situ di ayat yang ke-16 atau 17 Allah merintahkan taubatlah kamu. Taubatlah kamu. Setelah mendengarkan itu semuanya taubat. Apalagi ponakannya Rasulullah, dia datang langsung kepada Abu Bakar menyatakan penyesalannya, wahai paman, kan begitu kan? Tapi Abu Bakar, oke, kamu saya maafkan, tapi maaf ya, setelah ini kamu tidak berhak lagi menerima belanja dari saya. Tiap bulannya dia terima belanja dari Abu Bakar As-Siddiq, ponakan ini. Ya, berarti belum memaafkan itu selama masih nyimpen. Turunlah ayat khusus untuk Abu Bakar. Kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan dia sepenuhnya. Ya, belanja yang berhak dia terima dari kamu setiap bulan, lanjutkan. Itu yang sebenarnya memaafkan. Nah, ini juga manajemen baru ya, bagaimana manajemen memaafkan. Ya, dalam Al-Quran sampai segitunya Mas Ari. Ada orang, oke, kamu saya maafkan, tapi kamu nggak teman saya lagi. Kayak gitu kan? Oh iya. Berarti masih ada, masih nyimpen. Padahal firman Allah, fa'fu wasfahu. Maafkan lalu kosongkan semua sisa dendam, sakit hati itu kosongkan semua. Ya, rangkul dia kembali, bersahabatlah kembali. Ya, intinya tetapi karena memang dia tipenya anggaplah penipu, suka ngerjain orang di bidang itunya, kita stop. Tapi di bidang lain kita tetap bersahabat, tetap beramal. Ketika dia minjam, udahlah kamu nggak usah saya pinjamin, ini saya kasih aja sedikit. Ya. Dia mau minjam 5 juta, saya kasih aja kamu 300.000 deh untuk kamu. Daripada kita 5 juta ditipunya lagi. Gitu, benar. Gitu. Tapi ini menarik Bu ya. Berarti Allah udah berstatement, siapapun yang kemudian berpendapat Bunda adalah seperti yang digosipkan, dia tidak layak untuk dapat jannah. Ya, mereka diazab di dunia dan di akhirat. Kalau sekarang ini berarti kalau untuk keadaan yang terjadi di dunia geopolitik ini merupakan sesuatu yang bisa kita anggap sebuah progres yang terjadi Bu ya. Nah, qadarullah, antum kemarin habis ketemu dengan orang-orang yang punya peran penting di geopolitik sekarang atau juga perjuangan Palestina. Boleh dapat insight informasi nggak Bu ya? Sekarang kondisinya ini, kita ini dalam keadaan menang atau kalah? Segala pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita selama ini telah diolah oleh Allah Rabbul Alamin, telah diolah oleh Allah dan telah diturunkan sesuai dengan yang kita minta. Kami waktu perbincangan dengan Syekh Dr. Sulaiman Abu Khalil ya, dia adalah bagian juru perundingan Hamas yang selalu tampil di Al Jazeera. Jadi kemarin kita duduk dengan beliau. Beliau mengatakan, sampaikan pada saudara kita di Indonesia, rasa syukur kami kepada Allah dan terima kasih yang mendalam kepada rakyat Indonesia. Doa kalian telah Allah kabulkan. Sekarang kita perlawanan semakin eksis, semakin kuat. Dan Allah memberikan kepada kita kemenangan dari arah yang kita tidak duga-duga. Sampai hari ini bentuk dari perlawanan ini malah semakin segar. Jadi sekarang dari berbagai faksi-faksi jihad yang ada di seluruh jalur Gaza, dari utara sampai selatan, itu semakin segar dan semakin solid. Kekuatan mereka semakin berlipat-lipat. Dan itu terbukti baru-baru ini di Jabalia ya. Serangan yang Jabalia lulu lantak oleh Israel kemarin ini. Ternyata Israel datang lagi ke sana, malah dapat pukulan berkali-kali lipat lebih telak daripada sebelumnya.
Jadi Israel mengatakan kok makin seger aja nih Hamas, kok makin kuat aja mereka. Hari ini trauma habis mereka memasuki daerah yang pernah mereka taklukkan dulu. Ya, hari ini betul-betul mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan korban yang sangat. Dalam 10 hari saja angka kematian tentara IDF itu sangat mengerikan ini Mas Ari. Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana kondisi mujahidin, baik dari faksi jihad Brigadir Izzuddin Al-Qassamnya, baik itu dari jihad Islaminya, Soraya Al-Qudsnya dan lain-lainnya, semuanya hari ini sangat solid dan mereka saling bahu-membahu, mereka bersatu untuk menghalau penjajah yang sama, ya, mengusir penjajah yang sama. Pada hari ini pukulan demi pukulan lebih strategis dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari saja ratusan tank Merkava itu dibinasakan oleh pasukan ini. Luar biasa nih Mas Hari. Dan keberanian mereka juga semakin menyala. Ini menambah energi jadi. Iya, betul. Kalau sekarang kita melihat sebuah, kan yang dilihat kita sebenarnya bukan peperangan ya Bu ya, genosida sebenarnya kan. Kalau peperangan tuh sebenarnya kan pasukan, gitu kan. Nah di sisi sebelah di IDF sebenarnya yang korban juga 20-30 ribuan tentara yang korban. Sedangkan di Palestina mereka kehabisan tentara sekarang. Kehabisan tentara. Sekarang bayarannya makin dinaikin itu bayaran tentara. Yang bayaran? Bayaran aja mereka takut gimana Bu ya? Dibayar aja takut gimana? Jadi tentara Popo ini Mas Ari, tentara Popo ini bukan hanya kencing yang keluar sekarang, pun keluar saking ketakutannya, dan itu bengkak tuh nonjol pantatnya itu, saking ketakutannya, tai hijau pun keluar, saking takutnya mereka, dan sudah lebih angka 8.000 orang depresi dan sakit jiwa. Dari tentara IDF. Ada yang pura-pura sakit jiwa juga. Sakit jiwa itu untuk menghindar. Ya, caranya gitu. Saking menghindar, takutnya. Jadi Allah sendiri sudah menyebutkan dalam surah Ali Imran, manusia yang paling takut dengan kematian ini adalah Yahudi. Nah, jangan lupakan itu. Yahudi itu paling takut kematian. Nah, mereka sekarang dihadapkan kepada pasukan yang tidak takut kematian. Malah merindukan kematian. Jelas tuh mentalitasnya berbeda. Mereka hanya kuat dengan senjata aja, tapi mental dan jiwa mereka itu sangat rapuh. Sehingga akhirnya ya itu yang terjadi. Mereka pada sakit jiwa, mereka pada pipis di celana, di celana dan sebagainya. Dan bahkan mereka saling bunuh saudaranya sendiri. Selalu mereka berhalusinasi ini adalah Hamas. Mereka tembak saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Ini bentuk pertolongan Allah SWT. Makanya mantan tentara Amerika Serikat yang sudah pulang dari perang di Israel, dia berkata, kami melihat Tuhan bersama mereka. Ini pernyataan resmi tentara militer Amerika yang ikut perang kemarin di Israel. Kami yakin Tuhan di pihak mereka. Nah, jadi Mas Ari, sekarang kita ini jangan pernah putus ya dari menolong saudara kita di Palestina. Jangan tai ange-ange ci ayam kalau bahasa ya, panas-panas teh ange-ange ciri ayam. Ya, panas-panas teh ayam. Semangatnya hanya sebentar. Nggak boleh. Coba lihat orang-orang non muslim saja di sana, di Amerika sana, puluhan ribu turun ke jalanan, mahasiswa turun di jalan tiap hari, walaupun mereka ditangkapin dalam jumlah ribuan, mereka tidak peduli, mereka terus maju dan merangsek menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Mas, itu non muslim, kita masa iya hanya sesaat saja semangatnya? Nggak boleh saudaraku. Alhamdulillah di Solo beberapa hari ke depan itu akan ada demo besar-besaran ya. Gabung di sana, yang di sana. Di Jakarta juga teruskan, dudukin itu. Kedutaan Amerika Serikat yang ada itu, dudukin sampai mereka nggak bisa beraktivitas. Ya, buat tenda-tenda di sana. Kami berharap ada kebangkitan yang nyata di seluruh daerah, mulai dari Aceh ya sampai kepada Sabang sampai Merauke gitu ya. Seluruhnya bangkit, mau mak-mak, anak muda semacamnya tentang Palestina. Kita berharap ini semangat jangan hanya dipelihara sesaat. Kemudian membantu mereka juga. Udah kemarin bulan yang lalu mereka berjuang tidak hanya sekali dalam selamanya ini, sehingga kita bantu sekali cukup. Nggak boleh. Jadi kita harus terus continue, karena mereka perang terus selagi mereka masih hidup, selagi Palestina belum merdeka mereka terus berperang. Yang hidup juga dari rakyat jelata, mereka bertekad sampai mujahidin kami Allah menangkan atau mereka syahid, dan kami juga mendapatkan syahid kami dengan satu di antara dua cara. Mungkin kami syahid karena sudah tidak ada lagi yang dimakan lalu kami kelaparan mati, syahid. Atau kami syahid karena dibom, ditembak, maka kami juga syahid. Kami tidak akan keluar, kami akan tegar dan bersabar di sini. Berarti kalau begitu perjuangan mereka selalu berlanjut. Maka kita juga setiap helaian desah nafas kita, setiap makan minum kita dan sebagainya, ada kewajiban yang harus kita salurkan sebagainya untuk mereka.
Selama kita masih hidup, selama itu kita punya tanggung jawab untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, dan ada saudara kita di sana yang saat ini menanti uluran tangan kita. Saat ini mereka butuh ya, tapi ke depan ketika Allah sudah merdekakan mereka, dan mereka pasti merdeka dengan atau tanpa kita, maka saat ini kewajiban kita terus mensupport mereka, support mereka dengan doa kita, dengan boykot kita. Jangan hanya sekarang kan sudah banyak nih ulama-ulama berbulu musang berbulu ayam ya. Kalau gayanya gaya ulama, ada juga yang kelas Habib. Produk yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh majelis ulama kita difatwakan sekarang udah kembali dirangkul lagi. Minta berapa rupiah sih dia terima? Demi Allah, dia hanya demi untuk mendapatkan sekeping dunia, dia gadaikan akhiratnya. Sudah jelas ini produk Israel yang sudah nyata-nyata dan difatwakan, bahkan orang-orang kafir di luar sana sampai hari ini memboikot. Kok di Indonesia bisa-bisanya gitu? Rapuh bener nih iman kita ya. Na'udzubillah ya Allah. Kita haramkan, tidak boleh masuk di rumah kita, tidak boleh kita beli dengan uang kita. Bahkan kita ingatkan toko-toko, kedai-kedai, warung-warung ya, saudara kita, jangan beli itu, jangan beli itu, sudah diharamkan. Kalau diharamkan masih kita beli, melakukan dosa besar. Kalau yang haram kita konsumsi 40 hari, 1 teguk air saja, dan air itu haram kita minum, walaupun zatnya halal ya, tapi itu jelas produk Israel atau negara yang pro dengan Israel, maka 40 hari, 40 malam ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu teguk. Ya. Satu suap. Bagaimana ada KFC-nya, ada Kentucky Chicken Fried-nya, apa semacamnya yang Amerika punya, yang Israel buat dan sebagainya. Ini semuanya tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Tidak boleh. Jadi jangan stop. Jangan stop doa kita, jangan stop media kita, jangan stop pemboikotan kita, dan jangan stop pengiriman belanja dari kita. Mereka pasti merdeka Palestina dengan izin Allah. Itu janji Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Pasti merdeka. Setelah mereka merdeka, kita yang butuh kepada mereka. Karena negeri yang dijamin paling kuat, paling aman di akhir zaman adalah Palestina dan Syam. Ya, maka saat itu kita yang perlukan mereka. Allah akan pilih siapa yang paling loyal hari ini terhadap mereka. Pasti Allah akan saring orang-orang ini untuk berhak mendapatkan keamanan di sana. Hari ini kita tunjukkan loyalitas kita, Allah menjadi saksi. Ya, besok Allah akan pilihkan orang yang paling menderita, sementara semasa-masa Palestina menderita sekarang kita paling loyal dengan mereka, Allah pilih kita dan Allah ambil untuk diselamatkan di sana. Itu hukum yang tidak akan bisa dielakkan dari Allah. Namanya adalah sunnatullah. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Pasti Allah akan terus menolong hambanya selama si hamba mau menolong hambanya yang lain. Dan tidak ada di muka bumi ini yang paling berhak menerima pertolongan Allah, pertolongan kita nomor 1 melebihi saudara kita di Palestina pada hari ini. Begitu Mas Ari. Waduh, luar biasa. Jadi kalau sekarang ini kita kalau ada kesempatan ke tanah Syam atau mengunjungi Aqsa, ya, digaskan berarti. Takut keburu merdeka ya? Betul. Ya, kalau merdeka kalau udah bukan tanah ribat lagi. Nah, kita yang lagi butuh nih sekarang nih. Ini Mas Ari, Buya bersyukur sekali pada Allah, Mas Ari dan orang-orang seperti Mas Ari dapat ilham dari Allah. Cerdas ya, menangkap batu kajian-kajian para dai, para ulama, para habaib kita. Hari ini seluruh Palestina adalah bumi ribat. Bumi ribat. Apa itu bumi ribat? Bumi di mana sedang berlangsung ya pertarungan hidup dan mati antara kubu hak dengan kubu kebatilan. Siapa yang masuk ke sana, niatnya bukan wisata, tapi betul-betul niatnya untuk menguatkan saudaranya yang di sana. Walau hanya berkunjung ke Masjidil Aqsa saja, maka demi Allah dia sedang ribat selama dia ada di sana. Masya Allah. Tapi betul Mas Ari, kalau sudah merdeka Palestina, masuknya kita ke sana hanya dianggap sebagai orang yang ziarah ke Masjidil Aqsa. Tidak ada mendapatkan nilai ribat dan jihad. Kalau sekarang mendapatkan nilai ribat dan jihad. Tapi ingat sekali lagi ya, niat kita adalah untuk menolong saudara kita, menguatkan hati saudara kita. Ada sih segelintir dan sekelompok orang yang berkata, ente masuk ke Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel, ente dapatkan pisah dari Israel kan, lalu ente masukkan dana untuk Israel kan, maka ente sesungguhnya memperkuat dan menyokong ya, membackup Israel dalam membantai saudara kita. Ente munafik. Ini ada yang ngomong kayak gini ya. Dan itu kami luruskan. Wallahi sekarang Mufti Hamas sendiri berkata,
Dulu saya termasuk orang yang menyuruhkan jangan datangi Aqsa. Tapi hari ini kami menyuruhkan siapapun yang ada rezeki dari umat ini berangkat ke Aqsa. Kalian kunjungi Aqsa, kalian telah membantu melindungi Masjidil Aqsa. Ya, terlepas daripada ada dana yang akan diterima oleh Israel, tetapi manfaat yang akan didapatkan ya, yaitu perlindungan Masjidil Aqsa itu jauh lebih strategis. Ibaratnya begini, kalau kita bisa analogikan dengan analogi yang sederhana. Ada penjahat membakar rumah. Ini penjahat. Lalu rumah itu mereka kepung sambil membakar. Ada keluarga saudara muslim kita di dalam yang menjerit-jerit minta tolong. Lalu kita ingin tolong. Apa kata penjahat ini? Jangan masuk. Kalau mau masuk, ya bayar dulu. Kita bayar berapa? 1 juta katanya. Kita bayar sama dia. Ini penjahat ini, dia yang bakar rumah. Demi menyelamatkan saudara kita yang di dalam, bayar. Bayar 1 juta itu, masuk ke dalam, selamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Ibaratnya begitu. Malah dapat pahala deh. Malah begitu kan. Jangan dianggap kamu bersekutu dong dengan penjahat ini dalam bakar rumah. Kita malah ingin menyelamatkan saudara kita di dalam. Begitu. Itu analogi yang sederhana. Mindsetnya diarahin ke sana, Bu ya. Iya, jadi begitu, saudara-saudariku. Kita jangan kebawa emosi. Sudah bagus ya, antum-antum yang punya pemikiran barok totalitas ya, menunjukkan rasa permusuhan yang totalitas kepada Israel. Tapi kita juga harus cerdaskan, harus bijaksana dalam mengambil beberapa keputusan dan kesimpulan. Jadi sekarang Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri menjelang meninggalnya, beliau juga masih mengajak. Beliau adalah Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia. Beliau juga mengajak. Dulu padahal beliau termasuk yang mengatakan jangan masuk ke Aqsa karena kita menyuburkan ekonominya Israel. Kita mengakui penjajahan Israel. Sekarang tidak. Malah beliau menjelang meninggalnya beliau berkata, ada rezeki kalian berangkat. Ulama kemarin juga dalam pertemuan besar di Turki itu, mereka berkata siapapun di antara umat Islam yang ada di Indonesia punya rezeki, tolong datanglah ke Aqsa, kunjungi Aqsa. Semakin kita banyak dan semakin ramai kita di Aqsa, semakin Aqsa itu terjaga dan terlindungi. Dan rakyat Palestina juga semakin terkuatkan karena otomatis kita akan belanja di sana. Kita akan belanja dari souvenir mereka, kita akan menyewa penginapan mereka, kita akan memakai transportasi mereka, kita akan intinya kita sangat dinanti. Apalagi kedatangan kita itu disambut oleh guide-guide itu sambil ada yang bercucur air mata. Selamat datang wahai saudara kami yang tercinta. Kalian di masa perang ini dari jauh datang, sementara yang dekat saja nggak mau mengunjungi kami. Ya itu sangat menyentuh sekali ya. Kayaknya Mas Ari akan berangkat ini. Insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat. Mari saudaraku, sahabatku, kita coba ya, mudah-mudahan di Oktober nanti kalau ada rezeki kita berangkat. Nanti hamba Allah Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali, bila Allah sehatkan badan dan ada rezeki, kita berangkat sama-sama Mas Ari. Ini meninggalkan musim panas menuju musim sejuk, itu enak udaranya. Ya mungkin setelah program Hijrah Fest bolehlah kita atur keberangkatan bersama-sama ya, insya Allah. Jadi tunggu infonya di akun-akun kita ya, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau mengikutan mungkin bisa memantau ya. Insya Allah kita akan infokan dan bisa berangkat bareng Buya juga ya. Dan apa yang diinfokan Buya ini memang selaras dengan episode kita sebelumnya dengan Syekh Mahdi Al-Mahmudi kemarin ya, yang mengatakan bahwa kalau kita ke Aqsa justru akan memberikan devisa kepada Israel. Itu yang pertama menghembuskan adalah Zionis. Jadi beliau bilang begitu. Dia awalnya siapa, dia urutkan sama dia yang menghembuskan ini, maka untuk menjaga supaya terprovokasi untuk takut atau untuk mencegah ke sana atas nama akidah. Tapi pinter juga mereka. Kalau enggak jadi setan manusia dia. Benar. Pinter ya. Setan manusia itu pinter. Orang beriman nggak datangnya tapi atas nama akidah. Narasinya dibentuk dengan gitu. Pinter juga berarti. Di surat Al-An'am ya, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Ini ayat luar biasa ya. Kami telah tetapkan, kata Allah di ayat itu, bahwa musuh kebenaran itu adalah setan-setan manusia dan setan jin, di mana mereka mengungkai dan membingkai kata kalimat-kalimat yang memukau supaya kamu tertipu. Kayak gitu tuh, kalau kalian masuk, kalian nolong Israel dong, nanti kalian akan dianggap ikut mengesahkan penjajahan mereka, dianggap kalian ikut membantai saudara muslim kalian, nggak usah aja lah kalian masuk. Jadi mereka mengemasi bahasa mereka dengan kemasan akidah kita. Benar. Supaya kita nggak masuk. Kalau udah nggak masuk, sepi kan? Intinya sebenarnya jangan datang kan gitu. Jangan datang. Kalau udah nggak datang, sepi. Satu-satunya negeri dan negara dan kaum muslimin yang masih marak mendatangi Aqsa itu adalah dari Indonesia.
Masya Allah. Dari Turki udah nggak ada. Sebelumnya Turki masih banyak. Sekarang Indonesia, Malaysia. Tapi dibandingkan Malaysia 5%. 95%-nya dari Indonesia. Waduh. Kami kan Buya setiap tahun alhamdulillah dengan izin Allah ya, berkali-kali datang ke sana dan berpuluh-puluh kelompok dari berbagai ini berdatangan. Ya, ketika ketemu itu Buya tuh menemukan mereka. Apa kata mereka? Buya, ini berkat dengarkan ceramah Buya nih, saya datang kemari. Tapi dengan travel yang berbeda-beda. Ya bagi Buya it's fine. Nggak harus ikut kita aja kok. Tapi kita udah bersyukur. Indonesia semua. Indonesia semua. Kenapa Indonesia masih punya peluang yang terbesar untuk bisa, mungkin hadiah ya, karena kita sangat peduli dengan Palestina. Allah izinkan Indonesia tetap bisa masuk ke sana. Itu bagi Buya menganggap itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa tahu Indonesia menjajah Israel. Ya Rob. Sebelum tutup di Buya nih, menarik nih. Apa yang dijelaskan Buya mengenai perjuangan yang sekarang masih berlanjut gitu ya. Ada satu misteri yang dibuka oleh dunia luar bahwa apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang Gaza yang memiliki respon berbeda ketika mereka mendapatkan musibah, apalagi namanya kematian. Mereka memiliki koresponnya beda. Apa sih yang mereka lihat ketika meninggal malah senyum? Apa sih yang terjadi ketika meninggal kok malah wangi? Ini bagus. Bagus ini pertanyaan ini bagus ini Mas. Ini sepertinya menjadi pertanyaan. Anda saya tahu apa imannya saya mau. Kan begitu sampai begitu di Twitter, di TikTok kayak gitu, di Instagram kayak gitu. Saya penasaran nih, apa sih sebenarnya yang dilihat orang saat kematian? Tapi kayaknya kita bahas di satu episode sendiri, Bu, enakan Bu ya. Biar puas. Tapi yang sedikit ini tak kupas dulu sedikit. Siap. Sebagai closing statement ini, anggaplah ini boleh nih. Boleh. Oke. Kan ada di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang gimana nafsu orang beriman itu menunggu kematian. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini ayat menjawab apa yang sekarang dipertanyakan ini. Minal mu'minin, di antara orang-orang beriman itu rijal, ada orang-orang sadaku ma'ahadullah alaihi. Mereka benar-benar percaya apa yang dijanjikan oleh Allah ke atas mereka. Janji Allah apa? Kalau kalian mati di jalan Allah syahid, orang yang mati syahid itu begini akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia percaya itu. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang telah mendapatkan janji Allah itu. Wa minhum may yantazir. Sementara yang masih hidup nunggu kapan di giliran saya. Si fulan udah meninggal, sebulan di situ Mas Ari. Meninggalnya sefulan itu kayak dipestakan. Dalam artian apa? Dipajang namanya kayak orang pemilihan pilkada, di foto-fotonya dipajang. Posternya dipajang. Iya, si fulan telah syahid, Jadi ada orang tua bangga betul anaknya diumumkan di mana-mana, telah syahid. Yang lain iri, kapan saya? Berlomba. Makanya ada yang anaknya meninggal, dia nangis, bukan nangis anaknya pergi. Dia nangis, kamu sudah duluan ninggalin bapak, nak, udah ninggalin mak tak kapan-kapan nyusul, kayak gitu ya. Saya baru tahu orang Gaza logatnya Minang. Mas Ari, Masya Allah. Jadi saudara, ada sahabatku, mereka nggak inginkan kematian, dalam arti mereka menghargai hidup ya. Selagi mereka masih hidup, mereka terus berjuang. Tapi kalau ada yang meninggal, mereka iri dengan yang sudah meninggal. Dia ingin, tetapi dia juga tidak mau konyol. Makanya kita lihat mereka tuh sangat perhitungan sekali bagaimana hidup mereka tuh sangat berharga. Nyawa dia tuh lebih berharga daripada 100 nyawa orang Yahudi. Makanya selagi masih hidup, dia akan targetkan bagaimana orang Yahudi itu bisa dipangkas oleh keberadaannya dia. Jadi nggak semuanya sekonyong-konyong dia bawa satu pisau lalu dia tusuk, kena nggak kena, pokoknya dia mati ditembak, nggak kayak gitu. Itu kayak orang Turki kemarin ya? Iya, itu salah, itu konyol banget itu. Bagi kita itu menganggap itu malah merusak perjuangan ya. Yang benar itu adalah seperti orang Gaza sendiri. Dia sangat menghargai hidupnya, sangat menghargai nyawanya, tapi dia sangat merindukan kematian syahid. Dan dia iri dengan yang sudah duluan meninggalkan mereka. Inilah ayat ini. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mau digantikan dengan gantian apapun. Dia diganti, okelah kamu kami berikan kehidupan yang mewah di tanah yang lain. Okelah kami berikan seperti dataran Sinai. Kan dijanjikan oleh beberapa negara Teluk itu. Kami bangunkan untuk kalian kota yang lebih mewah, lebih canggih semacamnya. Kalian pindah aja deh, tinggalkan Palestina biar aja untuk Israel. Kota yang harganya bisa ribuan triliun.
dibangun oleh negara Teluk, menolak orang-orang jalur Gaza. Orang Palestina menolak. Enggak, kami tidak akan tinggalkan ini. Kami akan menanti kedatangan musuh, ima kami dimenangkan Allah atau kami syahid demi mempertahankan tanah air bumi yang Allah janjikan ini. Jadi begitu mereka wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak mau ditukar dan diganti dengan apapun. Ya, mereka tunggu itu kematian. Maka inilah negeri yang sangat unik dan aneh ya. Mereka sangat menghargai hidup dan mereka sangat mencintai perjuangan dan mereka sangat yakin dengan janji Allah ya, dan mereka ingin berstrategi bagaimana keberadaan mereka menjadi azab bagi musuh-musuh Allah. Masya Allah. Jadi ibaratnya justru di sini mereka memilih cara matinya yang paling mulia, terhormat. Dan ini sudah diungkapkan oleh Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Apa kata beliau? Nyawa hanya satu lembar di dalam tubuh. Dan dia pasti akan keluar bagaimanapun caranya. Pilihlah cara keluarnya nyawa ini dengan cara yang paling terhormat, karena dia tidak akan keluar untuk kedua kalinya. Jadi satu kali itu cara keluarnya, dan keluarlah dengan cara yang paling terhormat. Mantep banget itu ya. Kalimat narasinya tuh mantep banget ya. Menyentuh nih kalimat Syekh Ahmad Yasin. Jadi emang kita harus benar-benar belajar bagaimana caranya berjuang dalam hidup ini, karena nggak ada seorang pun bisa keluar dari dunia dalam keadaan hidup. Benar ya? Ya, pasti meninggal. Jadi meninggal pilih yang terbaik. Kematian itu bisa dipilih, Mas Ari. Kematian itu bisa dipilih. Seluruh sahabat dia berdoa pada Allah, mesen cara mati masing-masing. Dan seluruh mereka mendapatkan cara mati sesuai dengan yang mereka pesan pada Allah. Kita boleh? Iya. Utsman bin Affan semasa hidupnya dia berdoa pada Allah, ya Rabb, bila hamba nanti sudah tiba ajal hamba, matikan hamba dalam keadaan puasa, dalam keadaan hamba sedang membaca Al-Quranmu, ya Allah, hamba sedang menghadap kepadamu. Dalam kondisi itu beliau meninggal. Al-Quran di depannya, beliau sedang puasa, ya, dibunuh oleh kaum Khawarij. Utsman bin Affan. Sahabat banyak meninggal dengan cara yang mereka minta. Ada yang minta meninggal di medan jihad, meninggal seperti yang dia minta. Kalau kita minta misalnya meninggal, ya Allah, mudah-mudahan ketika pun kami nanti meninggal, mudah-mudahan di tanah suci, dalam keadaan sedang sholat atau baca Quran dengan cara-cara termudah, minta. Boleh ya? Minta. Bukan boleh lagi. Minta pada Allah. Apa sih salahnya minta sama Allah? Wong kita minta sama Allah kok, bukan sama dukun. Minta sama Allah. Cara apa yang kita mau. Tetapi ingat, kata Rasulullah, seseorang akan Allah wafatkan sesuai dengan apa yang dia biasakan dirinya ketika masih hidup. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan berzikir, biasakan kita pantaskan berzikir. Gitu ya. Ya, gitu Mas Ari. Bisa dikubur di baki kan. Aduh, Masya Allah. Gempian juga tuh. Masya Allah. Jadi penasaran nih guys ya, apa yang diungkapkan sama Buya tadi, kayaknya cocok juga kalau kita bahas. Biasanya kita bahas sama Buya adalah mengenai akhir zaman. Kalau sekarang berikutnya bagaimana kita bahas mengenai kan akhir zaman, kiamat. Bagaimana kita bahas akhir nyawa. Menarik juga. Akhir nyawa, akhir kehidupan. Kiamatnya setiap manusia. Nah, ini kan kalau kita rasa kita pasti ngelewatin, Bu ya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, takut salah respon. Bismillah. Takut kita salah kita mesti apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya gitu. Bismillah. Karena saya yakin bahwa ini meninggal, Sakratul Maut itu adalah event terbesar manusia. Kita ngerasain kan, oh ini dia nih kejadiannya. Nah, gimana caranya kita menyikapi? Apakah tahu inilah mungkin momen kita? Makanya kita akan undang Buya lagi di sini. Mudah-mudahan Buya berkenan, dan kalau perlu sekalian bahas alam kubur, sisa kubur kalau bisa juga Buya. Waduh, biar kita juga ada bayangan IDF akan diapain Buya di dalam situ gitu ya. Kalau Allah wafatkan kita, semoga tidak pernah kita tahu IDF diapain oleh Allah. Karena kalau sempat kita tahu, berarti kita sama-sama Jadi ada persimpangan ingatan nanti di alam barzakh ya. Orang beriman, insya Allah nanti kalau Allah panjangkan umur kita, sama-sama sehat, kita semua membedah tentang detik-detik nyawa ini akan lepas dari badan, dan detik demi detik apa yang terjadi dengan nyawa kita. Perjalanan apa yang akan dialami oleh ruh kita, baik orang yang soleh, taat, bertakwa, ataupun mujrim, penjahat, fasik, munafik, musyrik dan sebagainya. Lalu setelah dimasukkan, di saat pertama dia dalam liang lahat, apa dulu dan kejadian apa yang akan dialami oleh setiap orang ini. Apakah dia orang bertakwa, beriman dan soleh, atau dia orang fasik, munafik, musyrik tadi ya. Setelah itu kita akan mengalami persimpangan jalan. Satu, dibawa ke taman-taman surga Allah, di atas langit sana, di Al-Mala'ul A'la, dan satu lagi dibawa ke perut bumi, mengalami penyiksaan sambil menunggu kiamat.
Nah ini kita akan terbelah orang-orang itu, dan ini akan banyak menyadarkan kita supaya kita hidup nggak sembarangan ya. Karena bagaimanapun kiamat kecil setiap kita itu sudah di depan mata masing-masing kita. Kiamat kecil setiap kita adalah kematiannya. Nah, oke, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Allah berikan kita umur yang cukup dan masa yang panjang. Bersama cerita untung kita diberi oleh Allah waktu untuk kembali berjumpa insya Allah Ta'ala. Waduh, insya Allah mudah-mudahan disehatkan terus Ustaz. Amin ya Rabb. Waduh, jazakallah khair Kiai. Ini momen yang luar biasa dan baru dibilang itu udah deg-degan. udah tegang duluan ya, tuh. Kayak gimana ya? Makanya teman-teman semuanya jangan lupa ya, untuk tayangan ini kalau dirasa ada beberapa hal yang bermanfaat dan juga banyak yang perlu infokan, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kita doakan juga kesehatan untuk Buya. Amin. Dan juga keberkahan untuk Buya dan keluarganya. Amin. Semoga terus memberikan waktunya kepada kita untuk selalu share ilmunya Buya. Jazakallah Buya. Sama-sama Mas Ari. Insya Allah mudah-mudahan program kita terlaksana nanti bulan Oktober. Amin. Ya Rabb. Amin. Selamat jalan melaksanakan ibadah haji ya. Amin. Atau Buya dengar mau berangkat, kita doakan semua Mas Ari dan rombongan hajinya mabrur, pulang pergi selamat, sehat, dijaga dan segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.